Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi pun, saya Lia Zahra dari kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai materi pemberontakan Andi Aziz. Baik, yang pertama yaitu mengenai latar belakang penyebab pemberontakan Andi Aziz, di mana penyebab terjadinya pemberontakan Andi Aziz yaitu karena adanya kekacauan di daerah Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Masyarakat mendesak NIT segera menggabungkan diri dengan RI. Sementara itu terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan inilah yang menyebabkan munculnya ketegangan di masyarakat. Selanjutnya persoalan yang kedua yaitu jalannya peristiwa pemberontakan Andi Aziz, di mana Andi Aziz merupakan seorang mantan perwira Kenil. Pada tanggal 30 Maret 1950, ia bersama dengan pasukan Kenil di bawah komandonya menggabungkan diri ke dalam APRIS di hadapan Letnan Kolonel Ahmad Yunus Makognita, yaitu seorang panglima tentara dan Trikonium Indonesia Timur. Pemberontakan di bawah pimpinan Andi Aziz ini terjadi di Makassar dan diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan. Untuk menjaga keamanan, maka pada tanggal 5 April 1950, pemerintah mengirimkan 1 batalion Tentara Nasional Indonesia dari Jawa, yaitu kedatangan pasukan tersebut dipandang mengancam kedudukan kelompok masyarakat pro-federal. Selanjutnya, kelompok pro-federal ini bergabung dan membentuk pasukan bebas yaitu di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz. Ia menganggap bahwa masalah keamanan di Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawabnya. Lalu pada tanggal 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menyerang markas TNI di Makassar dan berhasil menguasai bahkan Letkol Makognita berhasil ditawan, yaitu bahkan Insinyur PD Diapardi mengundurkan diri karena tidak setuju dengan tindakan Andi Aziz dan diganti dengan Insinyur Patuhena yang pro-RI. Pada tanggal 21 April 1950, Wali Negara NIT Sukawati mengumumkan bahwa NIT bersedia bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden NIT Sukawati, tetapi Andi Aziz terlambat melapor sehingga ia ditangkap dan diadili, sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor H. Worang terus melakukan pendaratan di Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya pada tanggal 21 April 1950, pasukan ini berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan di pasukan pemberontak. Dan tanggal 26 April 1950, pasukan ekspedisi yang dipimpin A.E. Kaliwarang mendarat di Sulawesi Selatan. Keamanan yang tercipta di Sulawesi Selatan tidak berlangsung lama karena keberadaan pasukan KL Kenil yang sedang menunggu peralihan pasukan APRIS keluar dari Makassar. Mereka melakukan provokasi dan memancing pemberontakan dengan pasukan APRIS. Pertempuran antara APRIS dan KL Kenil terjadi pada 5 Agustus 1950. Lalu pada tanggal 8 Agustus 1950, pihak KL Kenil meminta untuk berunding ketika menyadari bahwa kedudukannya sudah sangat kritis. Perundingan dilakukan oleh Kolonel A.E. Kawilarang dari pihak RI dan Mayor Jenderal Steffler dari KL Kenil. Hasilnya, kedua belah pihak setuju untuk diberhentikannya tembak-menembak dan dalam waktu 2 hari pasukan KL Kenil harus meninggalkan Makassar. Lalu, upaya pemerintah dalam menghadapi pemberontakan Andi Aziz yaitu setelah mengetahui hal ini, pemerintah Indonesia langsung bertindak dengan mengeluarkan ultimatum kepada Andi Aziz, yaitu ultimatum dikeluarkan pada tanggal 8 April 1950. Secara garis besar, ultimatum tersebut berisikan pemerintah agar Andi Aziz melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta sebelum 4 kali 24 jam. Jika Andi Aziz tidak melakukannya, kapal Angkatan Laut Hang Tuah akan mengebom kota Makassar. Pemerintah Indonesia juga memerintahkan agar Andi Aziz menyerahkan sebuah senjata yang dimiliki dan digunakan, serta membebaskan para tawanan. Lalu ada lagi upaya pemerintah dalam menumpas gerakan Andi Aziz yaitu yang kedua, mengirimkan KRI Hang Tuah Makassar untuk melawan pemberontakan. Yang ketiga yaitu mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alek Kaliwarang. Dan yang terakhir adalah menangkap Andi Aziz setelah dia datang ke Jakarta. Demikianlah hasil presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.